Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman kreatif dimanapun teman-teman berada. Di video kali ini saya akan tutorialkan cara membuat CDI powerful tanpa menggunakan pulser. Tetapi sebelum lanjut, jika dirasa video seperti ini bermanfaat, tolong bantu like dan subscribe-nya agar kita bisa semakin banyak untuk memberi kepada teman-teman tambahan pengetahuan bagi yang belum tahu, dan untuk menambah wawasan dalam kelistrikan sepeda motor dan lain sebagainya. Oke teman-teman, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, alat apa saja yang kita perlukan? Yaitu yang pertama adalah seperti ini namanya kapasitor Miller. Ukurannya adalah 105J 400 volt atau 400 volt 105J seperti ini. Kemudian satu buah resistor. Nilainya ini adalah 5,6 ohm. Untuk warnanya seperti ini. Hijau, biru, dan emas. Selanjutnya adalah satu buah resistor lagi. Ukurannya adalah 56 ohm. Warnanya adalah hijau, biru, dan hitam. Selanjutnya adalah dioda silikon atau dioda tabung seperti ini. Ukurannya 1N4007. Kemudian PCB lubang seperti ini. Ini tidak digunakan semua, nanti sebagian kecil saja. Dan kabel secukupnya. Untuk kisaran pembuatan, ada satu lagi bahan yang belum saya sharingkan. Sebuah SCR yang berfungsi sebagai switching otomatis dengan tipenya SCR BT151 seperti ini. Oke, sebelum lanjut saya akan sedikit perkenalkan untuk jenis-jenis bahan-bahannya ini supaya teman-teman tahu. Maksud saya di sini adalah simbol-simbol ataupun nama kaki-kaki dari komponen yang akan kita rakit. Khususnya untuk teman-teman pemula pasti agak kebingungan nanti cara merakitnya. Untuk SCR BT151 ini kaki-kakinya ini adalah K, A, tengah ini A, G. Katoda, anoda, dan juga gate. Oke, seperti ini. Selanjutnya adalah kapasitor Miller. Untuk kaki-kakinya, untuk pasangnya itu bebas teman-teman. Jadi tidak ada polaritasnya. Jadi ini cukup bolak-balik bisa. Begitu juga dengan resistor. Ini bolak-balik juga bisa dipasang. Dan untuk dioda itu tidak boleh terbalik karena ada kaki-kaki yang perlu kalian perhatikan, yaitu katoda dan anoda. Yang ada tanda putihnya ini adalah katoda, yang tidak ada tanda putihnya adalah anoda. Oke, langsung saja kita bagikan skemanya teman-teman. Untuk skemanya, pertama kita pasang dulu dioda teman-teman ya. Kita pasang dioda. Seperti ini, dioda. Jadi ini anoda, tidak ada tanda putihnya, dan ini katoda. Oke, kita pasang seperti ini. Oke, ada tanda putihnya ke sini. Nah, kemudian di sini kita pasangi kapasitor Miller. Kapasitor Miller yang ini teman-teman. Ukurannya adalah 105J 400 volt. Itu kita pasang di sini. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya adalah SCR BT151. Kita pasang di sini. Ini kaki anoda. Kemudian ini gate. Dan ini katoda. Kaki katoda, anoda, dan juga gate kita pasang di sini. Oke, seperti ini.
Oke, teman-teman sudah paham ya. Nah, selanjutnya kita pasangi sebuah resistor. Kita namai ini adalah R2. Untuk ukurannya adalah 56 ohm. Warnanya adalah hijau, biru, dan hitam seperti ini. Kita pasang di kaki gate ya, kaki gate paling kanan sekali. Ini karena resistornya agak besar, jadi agak memakan tempat. Oke, seperti ini. Selanjutnya adalah R1, teman-teman. R1 pasangnya di sini. Antara katoda dan gate atau kaki paling pinggir dan pinggir ya. Antara katoda dan gate. Oke, seperti ini. Kita pasang antara kaki pinggir dan pinggir. Kalau teman-teman mau buat, itu bisa menggunakan resistor yang setengah watt ya, jadi tidak memakan tempat. Oke, seperti ini untuk R1. Ini. Selanjutnya adalah kita pasang satu buah dioda. Satu buah dioda untuk pasangnya di kaki katoda ya. Kaki katoda sini. Anoda, katoda. Seperti ini, dan sebuah dioda lagi. Ini pasangnya adalah di sini. Ini kita gandeng ke R2. Ini ke massa. Oke, anoda, katoda. Ini dari spool. Ini ke coil. Jadi cukup 3 buah kabel karena tidak ada pulsernya. Jadi kita pasang di sini. Jadi, nanti yang di bagian sini ini terhubung dengan katoda ini, katoda SCR ini ya. Oke, ini terhubung dengan ini. Oke, tinggal kita solder teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang mau screenshot gambarnya silahkan. Seperti ini. Oke, kita solder dulu teman-teman. Kita lihat skemanya seperti ini. Ini sama ini terhubung ya. Ini R1 sama dioda ini. Nah, berarti kan R1 sama dioda terhubung. Ini terhubung. Kita sambungkan dulu pelan-pelan aja supaya bisa difahami. Kaki dua ini sudah terhubung seperti ini. Nah, selanjutnya kita lihat lagi seperti ini. Kita lihat di bagian sini R2, R1 dan gate terhubung. R2, R1, R2, R1 dan gate terhubung ya. Jadi ini satu baris. Ya, jadi 3 baris kaki ini 1, 2, 3 ini terhubung. 1, 2, 3 ini terhubung ya. Oke, sudah terhubung. Kemudian ini
kita ke sini. Ini kaki kapasitor meter ini, kaki dioda, dan juga kaki anoda SCR ini. Jadi kaki ini dan SCR ini terhubung jadi satu. Tiga-tiganya ini terhubung. Oke, sudah terhubung, bos. Set. Nah, kemudian kaki dioda ini yang anoda dan katoda juga terhubung jadi satu. Letaknya di sini, ini terhubung jadi satu. Kita putar. Dioda ini tadi ya, yang bagian sini, ini terhubung dengan ini ya, dengan katoda dari ini. Ini terhubung seperti ini. Kita balik. Jadi jalurnya kita kasih 5. Ya, sini jadi satu sama ini. Nah, ini kita kasih kabel karena belum dikasih kabel ya. Oke, sudah jadi teman-teman, tinggal kita kasih kabel dan besok kita coba. Untuk pekabelannya di sini ada ke coil, di sini dari spool, dan di sini masanya di sini. Oke, kita kasih kabel dulu. Oke, dari spool kita kasih warna coklat kabelnya karena kabel merah habis. Kita kasih kabel warna coklat. Di sini letaknya. Terus ke coil kita kasih kabel warna kuning. Di sini. Yang masa kita kasih kabel warna hitam. Bisa di sini. Oke, kita solder. Nah, sudah jadi teman-teman. Tinggal kita tes besok seperti apa hasilnya. Nah, ini CDI yang kita buat kemarin teman-teman. Ini sudah saya pasang di motor Supra X lama. CDI ini cocok untuk semua jenis motor Supra X lama, C-series ya, motor Win. Itu semuanya cocok dengan skema yang saya bagikan kemarin. Tetapi untuk motor-motor lain ya, motor-motor Fish Air misalnya, itu harus ada sedikit ubahan penyesuaian lah intinya ya, kalau tanpa menggunakan pulser seperti ini. Terus untuk motor-motor 2 tak lama itu juga sangat cocok untuk motor Win dan lain sebagainya. Intinya untuk motor berpengapian AC. Nah, untuk pemasangannya yang di bagian sini nih ya, kabel warna coklat ini dari spool, kemudian hitam ini ke masa, yang kuning ke coil. Cukup 3 kabel saja. Nah, ini kita coba nyalakan motornya, apakah berfungsi dengan normal atau tidak. Tidak usah kita kunci karena tidak memakai kunci. Untuk stasioner oke di motor Supra. Oke, lumayan mantap untuk sebuah CDI tanpa menggunakan pulser. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Nanti di next video kita akan sharingkan bagaimana caranya pasang CDI seperti ini pada motor jenis lain. Insya Allah kita mengingat waktu saja ya, karena pekerjaan itu sangat banyak. Ini saya menyesuaikan waktu saja, menyesuaikan ataupun menyempatkan waktu sedikit untuk membuat tutorial. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.